pada sore hari ini. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, diberkati Tuhan. Yes, yes, yes. Aku masuk. Wow, ada juga Karya dong, bukan hanya Shalom. Wah, Karya, apa kabar Karya? Gimana ya kabar kakak? Kayaknya kakak kurang semangat. Kenapa? Belum makan. Wah, Kak Ria belum makan. Tapi nggak apa-apa lah. Memuji Tuhan tidak ada istilah tidak semangat. Semua semangat. Namanya anak Tuhan. Apalagi ya Kak ya. 2 hari yang lalu itu apa itu ya Kak ya? Kenapa ini merah? Hari ulang tahunku. Kakak salah. Kurang Terus? tepat. Terus Kira-kira yang di pipi kakak itu apa ya? Ini lipstick sama. Oh salah. Kakak. Oh kakak tahu. Bendera Apa? merah putih. 2 hari yang lalu kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Buat nyanyi yuk Kak. Tunggu dulu kak, Apa kita lagi, sapa Kak? dulu. Kita lihat dulu adik-adik yang di rumah. Oh, Kayaknya gimana, Kak? kurang semangat. Tapi adik-adik di rumah udah pada semangat Itu tuh. Udah pada tuh, siap mereka iya. mau memuji Tuhan kak. Ya kita buat nyanyi aja yuk Kak. Kalau kita bilang Indonesia, maka adik-adik menjawab Merdeka, merdeka, merdeka. Ayo kita sapa ya Kak ya. Oke. Kita buat ya. Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Nah, karena kita lihat adik-adik di rumah udah pada siap tuh kak. Mau memuji Tuhan. Apalagi kakak-kakak yang gerak lagu juga. Dan kakak Leta juga. Semuanya udah pada siap nih mau memuji Tuhan. Kalau begitu kakak mengundang semua adik-adik yang ada di rumah. Bahkan yang ada di ruangan ini. Untuk mempersiapkan diri kita mau memuji Tuhan. Kita mau datang di hadapan Tuhan sore hari ini. Menaikkan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Adik-adik mempersiapkan diri untuk kita memuji Tuhan. Yang lagi main HP silakan diletakkan dan dinonaktifkan. Kita hanya fokus untuk memuji Tuhan pada sore hari ini. Mari kita naikkan pujian yang Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Semua adik-adik katakan Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya rahmat Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari adik-adik semua, kita lebih sungguh-sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah atas hidup kami. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih.
berdoa adik-adik menaikkan pujian. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Adik-adik semua, mari kita persiapkan hati kita untuk kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Leta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur semua kami anak-anak Tuhan yang ada di hadapan Tuhan saat ini beribadah di hadapan Tuhan, berterima kasih, bersyukur buat semua kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan yang kami nikmati tiap-tiap hari. Tuhan, kami tidak bisa membalas semua kebaikan-Mu, tapi inilah hidup kami. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Melalui ibadah pada sore hari ini, kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan kami boleh diberkati melalui firman Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh. Semua adik-adik di rumah boleh bersemangat, bersuka cita, dan mereka boleh merasakan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk terus memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Fakta mengenai tembok Yerusalem. Tahukah kamu? Kota Yerusalem memiliki tembok yang mengelilingi kotanya dan disebut tembok Yerusalem. Tembok Yerusalem memiliki panjang 4018 meter dengan tinggi 12 meter. Dan dengan ketebalan 2,5 meter. Di sepanjang tembok yang mengelilingi Yerusalem terdapat 34 menara pengawas yang ada di tembok Yerusalem. Dan tembok Yerusalem memiliki 7 gerbang utama untuk lalu lintas. Selain itu, tembok Yerusalem ada 2 gerbang untuk gerbang arkeologi. Dan pada tahun 1981, tembok Yerusalem masuk pada situs warisan dari UNESCO. Tembok Yerusalem dibangun pada masa Raja Salomo. Tembok Yerusalem dibangun untuk melindungi kota Yerusalem dari serangan musuh di sekeliling negeri Yerusalem pada masa itu. Teman-teman Eben Kids, sekian tahukah kamu pada hari ini. Tuhan Yesus berkati. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sore hari ini Kakak Anda ajak semuanya untuk kita bangkit berdiri. Ayo Ngapain? semuanya berdiri kali Ngapain ya. berdiri, Kak? Kakak tahu nggak sih yel-yel Apa? Even Kids Ministry, kakak tahu nggak? Kayaknya kita perlu tanya sama adik-adik di rumah ya. Ayo lo, apa yel-yelnya kira-kira ya adik-adik di rumah? Iya, ada yang bilang mereka tahu loh, Kak. Tahu ya? Tahu Ayo, dong. Semuanya berdiri ya, ayo kita Oke, menyanyi bersama kita ya. semua Ayo. bernyanyi Yel Yel Eben Kids. Oke. Hayo, Luar biasa. join. Hayo, join us. Oke, semua siap-siap melompat. Mana gerakannya adik-adik? Semangat.
masih kurang semangat ya adik-adik di Ya, rumah. kayak masih Yang ada di ruangan bangun. ini juga masih kurang semangat. Ayo, Kalau kakak Kak. lihat, Lagi buktinya dong, kakak juga belum keringatan. Belum. Ini Berarti masih- kakak belum capek kan? Belum. Oh, kalau belum capek, berarti kita harus terus memuji Tuhan dong. Tapi Lagunya lebih apa, semangat Kak? lagi. Apa lagunya ya Kak? Yang gini-gini gerakannya apa ya kak ya? Oh, ku telah berubah Kakak- karena Yesus. Kaleta pintar sekali. Oke adik-adik yang ada di rumah, kita kembali menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Kita menyanyikan Ku telah berubah karena Yesus. Ayo kita hadap ke sana ya Kak. Sebelah mana ini? Kiri ya? Sebelah kiri Hadap Kak. kiri ya adik-adik. Sambil bergoyang ya adik-adik, kita mau menari bersama dengan Tuhan sore hari ini. Semangat. Ku telah berubah. Ku telah berubah karena Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Dengan Yesus ku dapat kalahkan musuh. Tak ku tinggalkan hidup lama. Kini ku menjadi baru. Dan aku jadi kuat selama-lamanya. Sekali lagi kita naikkan pujiannya. Semuanya menghadap kiri. Ku telah berubah karena Yesus. Ku telah berubah karena Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Dengan Yesus ku dapat kalahkan musuh. Goyang, tak ku tinggalkan hidup lama. Kini ku menjadi baru. Dan apa? Dan aku jadi kuat selama-lamanya. Semuanya. Ku hebat sebab Yesus yang hebat. Ku kuat sebab Yesus yang kuat. Ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat. Ku kuat sebab Yesus yang kuat. Ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Lagi dong, lebih semangat kita naikkan pujian ini. Ku telah berubah karena Yesus. Semuanya menghadap kiri. Siap-siap ya. Ku telah berubah karena Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Dengan siapa? Yesus ku dapat. Kalahkan musuh. Silakan menari. Tinggalkan hidup lama. Maju. Menjadi baru. Dan aku kuat. Jadi kuat. Selama-lamanya. Semuanya lompat. Ku hebat sebab Yesus yang hebat. Ku kuat sebab Yesus yang kuat. Ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat. Ku kuat sebab Yesus yang kuat. Ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat. Ku kuat sebab Yesus yang kuat. Ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Lagi-lagi ku hebat sebab Yesus yang hebat. Ku kuat sebab Yesus yang kuat. Ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Luar biasa. Luar biasa. Masih semangat memuji Tuhan. Masih dong kak. Suaranya masih semangat. Masih. Puji Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan. Sama gerakannya juga kita hadap ke kiri. Kita menyanyikan lagu Ada Kuasa Dalam Pujian. Mana tangannya ke atas? Satu, tangannya ke belakang satu. Yuk goyang yuk. Lebih semangat lagi. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Karena Allah bertata dalamnya. Ada kuasa
Tuhan yang bertata dalam Betul diri kita sebagai anak-anak sekali. Tuhan Kak. Tapi kakak capek nggak? Iya, istirahat Kok dulu capek? lah. Bukan capek ini sih, tapi kita istirahat dulu lah. Kita juga mau mendengarkan firman Tuhan kan. Iya, nanti kita lanjutkan Kelihatannya kakak lagi juga udah pada kok. keringat. Berarti kita ajak adik-adik yang ada di rumah. Kita mau tenangkan hati dan pikiran kita. Yang lagi berdiri tadi silakan duduk. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang sungguh menarik pada sore hari ini. Maka kakak Ria mengajak kita semua untuk kita menaikkan pujian hanya ada satu Tuhan. Dia yang sangat mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Walaupun terkadang kita nakal, kita tidak mendengarkan apa yang Tuhan bilang, tapi Dia tetap mengasihi kita adik-adik. Maka hari ini, mari kita siapkan hati kita dengan kesungguhan hati. Kita naikkan pujian ini hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus. Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Mari adik-adik semua kita kembali menaikkan pujian ini. Kita katakan hanya ada satu Tuhan yang selalu peduli, yang selalu mengasihi kita, bahkan selalu menjaga kita di setiap musim kehidupan kita. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Semuanya katakan Dia mengasihi aku. Dia mengasihi, Dia pedulikan aku. Dia peduli, Dia selalu menjaga kita. Dia menjagai aku. Dia mengasihi, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Mari adik-adik semua pada sore hari ini yang sedang mengikuti ibadah Even Kids, kakak mengajak kita semua untuk kita menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Kalaupun kita ada sampai hari ini, semua karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan begitu peduli dengan kita, dan Dia yang selalu menjaga hidup kita. Kalaupun ada orang tua, kakak yang menemani adik-adiknya sore hari ini dalam mengikuti ibadah Even Kids, mari ajarkan mereka untuk selalu bersyukur, menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Oleh karena Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Mari kita naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Tuhan begitu baik buat kami. Sepanjang satu minggu Tuhan begitu mengasihi kami. Dan Tuhan sungguh memelihara hidup kami. Hingga kami ada sampai sore hari ini dalam keadaan sehat. Bahkan orang tua, kakak adik semua juga boleh bersuka cita. Semua karena Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kami. Mari adik-adik semua kita kembali menaikkan pujian ini. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjaga aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan
sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami, dan Bapa yang telah memelihara kami sepanjang 1 minggu, dan Tuhan juga yang telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan sampai pada sore hari ini. Maka oleh karena itu Tuhan, kami mau berdiam diri di hadapan Tuhan sore hari ini untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, mendengarkan cerita yang luar biasa yang berasal daripada Engkau Tuhan. Kami mau supaya kami sebagai anak-anak-Mu, kami sungguh-sungguh mengikuti ibadah pada sore hari ini, dan melalui kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan, kami boleh terberkati Tuhan, dan kami boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Berkati kakak Rani juga yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan bersama dengan Kak Wince. Biarlah melalui cerita ini anak-anak semua, adik-adik yang sedang mendengarkan boleh terberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, halo adik-adik Ben Kids Ministry. Apa kabarnya nih? Semuanya bersuka cita kan Kak? Apalagi kemarin habis merayakan 17 Agustus. Berarti udah merdeka nih ya Kak? Udah merdeka? Udah merdeka? Kalau semua sudah kan, Kak? merdeka tunjukkan senyum paling indah. Tunggu deh Kak, kakak mau tanya. Sudah merdeka dari penjajah? Sudah kan? Sudah merdeka dari dosa? Sudah? Hebat. Kan anak-anak Tuhan pasti sudah dimenangkan oleh Tuhan. Oke, Kak apa kabar nih? Sehat dong Kak, apalagi habis merdeka kan makin sehat. Ya dong pakai merah-merah nih. Lambang kemerdekaan. Oke. Kak, Hari ini ngapain Kak? kita mau cerita firman Tuhan sama adik-adik di rumah. Tapi Oh. kakak tahu nggak tema kita hari ini? Hari ini temanya Allah sumber kuatku. Jadi maksudnya Allah sumber kuatku kakak tahu? Apa Kak? Pokoknya Allah sumber kuat kita, itu artinya. Nah kan Kak? Oke, siap. Tapi ada hubungannya loh dengan, ingat nggak tadi waktu, tahukah kamu yang di atas tadi? Yang sebelumnya? Yang tentang tembok-tembok itu ya Kak? Ya, tembok Wow. apa coba? Adik-adik masih ingat tembok apa? Tembok apa? Ya betul! Tembok Yerusalem! Pintar! Oke. Kan tembok Yerusalem kuat tuh Kak. Mm. Tapi kakak tahu nggak, meskipun tembok Yerusalem itu kuat, tembok Yerusalem itu pernah dirubuhkan, pernah diruntuhkan. Oh, beneran nih Kak? Dihancurkan. Ya beneran tahu. Kok bisa sih Kak? Bisa. Jadi pada waktu itu kan tembok Yerusalem itu ada di kerajaan. Yerusalem. Pada waktu itu kenapa kerajaan Yerusalem itu temboknya bisa dihancurkan? Karena udah tua kali Kak. Bukan Kak. Tapi Waktu itu orang-orang yang ada di Yerusalem itu nggak lagi mau menyembah Tuhan. Makanya orang-orang yang ada di Yerusalem itu istilahnya kayak dihukum Tuhan gitu loh Kak. jadi mereka meninggalkan Tuhan gitu Kak? Ya mereka menyembah patung-patung, berhala-berhala. Ya, terus apa yang terjadi nih Kak? Terus karena mereka sudah tidak lagi setia kepada Tuhan, ya semua bangsa yang ada di sekitar Yerusalem itu datang menyerang Yerusalem. Dijajah dong Kak. Dijajah, dibakar, diruntuhkan semua temboknya. Bahkan semua orang yang ada di Yerusalem itu diangkut loh Kak, dibawa untuk dijadikan budak di negerinya. Ya ampun menyedihkan sekali. Banget kan Kak? Terus nih Kak, di balik kesedihan mereka nih, mereka kembali mencari Tuhan gak sih Kak? Kembali nggak ya? Mungkin iya, mungkin Kita tidak. dengar deh Kak. Kalau begitu, kita mau lihat apa nih Kak? Kita mau lihat ada seorang yang sangat membuat kita penasaran. Siapa? Penasaran deh. Tokoh ini Kak akan mengajarkan kita bagaimana kita tahu bahwa Allah sumber kuat kita. Oke, siapa dia Kak? 1, 2, 3, kita lihat. Check it out. Wah ternyata dia itu Nehemia Kak. Oh. Nah Nehemia itu, kakak tahu tadi kita lihat kan udah gambarnya. Nehemia
Nehemia itu seorang, coba kakak tebak dong, apa dia tadi? Tuang minuman raja tuh kak. Ya, juru minuman raja pada waktu juru itu. minuman namanya kak. Tapi meskipun demikian, si Nehemia ini orang Yerusalem loh kak. Kok bisa kak? Bisa karena dia diangkut tadi loh. Oh berarti dia hebat dong kak, punya jabatan tinggi tuh ya. Ya, Oke. tapi kan kak, Mm-mm. kita lihat selanjutnya ternyata ketika dia lagi bertugas, lagi tuang-tuang minuman untuk raja itu, saudaranya datang. Tok tok tok. Tok tok. Nehemia. Ya. Aduh kaget kak. Ya oke lanjut. Tahu nggak? Tembok di Yerusalem itu semua roboh, kota-kotanya hancur, Nehemia. Apa? Terus rakyatnya gimana itu? Semua rakyatnya sudah bersedih, hilang harapan, gak ada lagi harapanku, kata semua rakyat di situ. Ya Ya, semua sisa-sisa Yerusalem di situ semua sedih, katanya nggak ada lagi harapan mereka. Sisa-sisa berarti yang lebihnya dibawa ke pembuangan dong kak. Ya, jadi Ya tinggal ampun. sisa-sisa semua di situ. Nah terus kapan tuh yang terjadi terus kak? Kan kak, setelah mendengar itu sedih dong Nehemia. Dia cemberut, coba kasih wajah cemberutnya ke adik-adik kak, kasih tahu. Kasih dia sedih. Sedih sekali kan Nehemia, lihat kan kak. Ya Sedih ampun, sekali saudara, dia kasihan kak. Nehemia. Ya ampun. Kasihan ya adik-adik Tapi nih kak, nah kita lihat nih kak. Kita lihat selanjutnya. Setelah dia Apa ini, sedih apa? ternyata dia bukan marah nih kak. Ngapain dong? Kita lihat nih kak ya. Kayak Ngapain dia ya kak? datang sujud berdoa kepada Tuhan. Wow, setelah dengar itu dia berdoa kepada Tuhan ya kak. Keren sekali kak. Kita nih ya kak, saat kita lagi bergumul nih ya, kita langsung marah-marah, kesal. Terus kalau bisa kita mau nunjuk-nunjuk siapa lagi tuh mau disalah-salahkan orang. Iya kan, Kak? Padahal bukan dia yang salah. Bukan. Nah ternyata Nehemia malah berdoa. Tapi kita lihat lagi cerita selanjutnya kan kak. Cerita selanjutnya, lihat kak ke kiri kak. Apa yang terjadi tuh? Oh, Setelah dia berdoa kak, ya waktu itu lagi bertugas untuk minuman raja itu loh oke, kak. ngasih minuman raja. Tapi ternyata karena dia sedih dengan masalahnya tadi, dia sedih dong. Masa dia tuang minuman raja sambil cemberut? Mm-mm. Pasti rajanya bertanya, kamu kenapa Nehemia? Kok sedih gitu? Tuh kak, ternyata bener rajanya bertanya. Wow hebat. Terus jawaban dari Nehemia apa nih kak? Nehemia waktu ditanya gitu bingung dong. Kira-kira aku kasih tahu nggak ya? Aku kasih tahu nggak ya? Dia berdoa dulu ternyata kak sama Tuhan. Tuhan, saya mau bilang ini atau enggak? Dia berdoa. Uh-uh. Selesai berdoa dia bilang, Raja, jadi di tanah kelahiran saya itu Raja, semua kota-kotanya sudah hancur. Bahkan tembok yang biasa kami banggakan juga sudah runtuh. Raja, boleh enggak Raja kasih saya kesempatan untuk pulang kembali ke tanah kelahiran saya untuk memperbaiki semua itu. Permaisurinya kaget kali. Ya ampun. Wajahnya ya ampun sangat kaget. Wow. Dan Oh. Terus diizinkan nggak tuh kak? Kayaknya nggak mungkin ya diizinkan kak. kita hitung ya. Mm-mm. 1, 2, Dua, tiga. 3. Wah sudah senyum nih kak, berarti dia diizinkan. Tapi nih ya, kak, kalau kita pikir-pikir nih, itu gara-gara Nehemia hebat atau gara-gara siapa sih kak diizinkan gitu? Seorang raja loh kak, seorang raja dan itu orang dari pembuangan loh, diizinkan balik ke tanah kelahirannya. Itu gara-gara siapa sih kak diizinkan gitu nah? Kakak ingat waktu Nehemia sebelum cerita masalahnya, Nehemia ngapain? Oh iya Nehemia berdoa. Berarti itu gara-gara Tuhan. Bukan gara-gara Nehemia. Oke. Bukan. Coba lihat selanjutnya ya kak. Lanjutnya apa yang terjadi? Wah ternyata Nehemia kembali ke Yerusalem, ke kampung halamannya kak. Pasti Nehemia sangat senang sekali. Senang sekali dan dia mulai mengajak semua rakyat sisa yang ada di Yerusalem untuk membangkitkan semangat mereka membangun kembali tembok Yerusalem itu. Wah keren. Lihat Pasti ini videonya. langsung selesai. Tidak langsung selesai juga kita sih lihat dulu. kak. Kita lihat dulu videonya nah. Kita lihat dulu. Jadi ya kak? Wih kayaknya udah mau jadi nih kak. Hampir kak. Siapa itu kak? Kok ada ternyatanya kak Pun? Aduh. Ternyata kak ya ampun. Kak ada yang apa itu ya kak ya? Pakai teropong-teropong gitu nah kak. Siapa nih itu? Apa itu? Siapa tuh? Ya ampun ternyata ada 2 orang yang gak suka. Ya kan kak lihat wajahnya kok nggak sinis suka banget kan. sih? Sinis banget wajah mereka ya ampun. Mereka itu nggak baik deh. Terus? Setelah dia teropong-teropong kan kak. Wih dia lihat dong semua pekerjaan di Yerusalem itu. Dia pasti lagi memata-matai Yerusalem. Dan
setelah itu kan Kak, lihat-lihat dia datang langsung dong. Dia mulai merendahkan nih Kak, dia mulai mengejek nih. Iya, bahkan Mematahkan semangat para rakyat bekerja pada waktu itu. bukan hanya itu aja Kak, bukan hanya mengejek dan menghina adik-adik di apalagi rumah. Ternyata juga dua orang ini mengancam untuk membunuh. Bayangin Kak. Ya ampun, jahat sekali mereka. Ya coba deh Ya ampun mereka ini. Tapi nih, ternyata meskipun udah diancam, Ya. udah dijelek-jelekin, Nah. direndahkan, Ya. dipatahkan semangatnya, tapi ternyata nih Nehemia beserta setiap rakyat waktu itu masih semangat Kak. Wah, mereka masih semangat. Iya, semangat banget. Ya ampun, tapi kakak lihat. Wah, ketika mereka berdua menerobong-nerobong lagi ternyata Udah selesai Kak. wow, hebat Keren sekali. Kak tahu nggak berapa hari tembok Yerusalem yang dibangun kembali itu selesai? Tahu nggak? Tahu nggak? 1 tahun? Adik-adik di rumah tahu nggak? 1 tahun? Oh bukan ya? Nggak tahu adik-adik ternyata. 5 bulan? Hampir, bukan. Berapa dong Kak? Ternyata Paling cepat cuma 5 hanya bulan itu Kak. 52 hari Kak, bayangin. 52 hari. Itu berarti Satu sekitar bulan. hampir 2 bulan ya Kak ya? Hampir 2 bulan. Kurang? Kurang 8 hari. 8 hari. Nah Kak, cuman 52 hari. Bayangin nih, kakak tahu nggak kenapa bisa secepat itu? Kita Karena lihat ya. rajin. Ternyata Karena ternyata karena mereka mengandalkan Tuhan. Bisa Khususnya lihat tuh Kak. Nehemia berdoa malam-malam. Bahkan waktu di tembok itu lagi dibuat Kak, Nehemia juga berdoa malam-malam. Wah. Rajin sekali Kak. Padahal nih Kak, tembok Yerusalem itu bukan untuk diri Nehemia sendiri loh Kak. Iya kan Kak, untuk semua penduduk Yerusalem kan Kak? Tapi hebat sekali Nehemia demi bangsanya. Dia rela diancam untuk dibunuh, dipatahkan semangatnya. Dihina, diejek. Luar biasa sekali, tapi pada akhirnya berhasil juga. Hebat sekali. Nehemia. Kasih tepuk tangan dong untuk Nehemia. Bukan dong. Untuk Tuhan Yesus Kak. Untuk Tuhan yang sudah memberi dia kekuatan. Coba keberanian. bayangin deh kalau misalnya tadi Nehemia nggak berdoa sama Tuhan. Gak mungkin selesai Nggak Kak. mungkin 52 selesai. hari loh Kak. Gak Hebat. mungkin. Nah adik-adik, jadi dari cerita ini kita mau belajar dari Nehemia. Yang pertama apa Kak? Yang pertama, jangan patah semangat kali ya Kak ya. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Walaupun ada orang yang ngejek, orang yang menghina, merendahkan. Terus apa Apalagi, lagi? Kak, mungkin diancam-ancam lah ya Kak ya. Ya, adik-adik jangan sedih, tetap semangat. Dan ini yang terpenting kali ini. Terpenting kedua adalah Sangat penting dan terpenting adalah kita harus tetap mengandalkan kan Tuhan. Karena apa Kak? Allah Sumber kuat kita. Nah, Di luar Tuhan gak ada kekuatan kan Kak? Gak ada Kak, makanya tadi kita lihat bagaimana Nehemia bisa membangun tembok Yerusalem bersama semua orang Yerusalem selama 52 hari meskipun ada ancaman dan apapun. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Yeay. Oke Kak, gini nih. Kita udah belajar nih. Ya. Udah lihat tuh tentang pembangunan kembali tembok Yerusalem dari Nehemia. Tapi adik-adik kita kan masih kecil, gak mungkin banget membangun-bangun kembali Kak. Ya juga ya Kak. Apa juga yang harus kita bangun di sini toh? Juga ya. Jadi apa dong yang harus kita praktikkan dalam kehidupan kita Kak? Jadi untuk adik-adik di rumah Mm-mm. kita harus belajar dari Nehemia. Yang pertama, kalau misalnya nih adik-adik diejek, dicemooh, dihina sama teman-temannya, Direndahkan juga tuh. jangan marah, Jangan berkecil hati juga. jangan menyerah. Jangan menyalahkan orang lain nih Kak. Betul. Sering tuh. Tapi Gara-gara kamu, gara-gara kamu, gara-gara kamu. nggak boleh kayak gitu ya, nggak boleh ya. Tapi kita harus apa tadi? Berdoa dan mengandalkan Pertama nih, Tuhan. kan harus mengampuni dulu kan Kak. Iya Kita betul harus dong mengampuni Kak. mereka yang sudah berbuat demikian. Datang kepada Tuhan berdoa dan memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Lalu selanjutnya kita juga harus mengandalkan Tuhan nih. Misalnya kita lagi di sekolah nih, kita lagi ngerjain ujian terus kita nggak bisa. Jangan kita menyontek, tapi kita harus mengandalkan Tuhan. doa dalam hati. Tuhan yang tolong sampai saat ini, pasti Tuhan tolong juga dalam ujian-ujian atau apapun itu. Iya, nah adik-adik di rumah, jadi kita harus belajar ya dari Nehemia untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber
kekuatan kita. Jangan gak menyerah ya. Sekarang kita harus baca ayat hafalan nih Kak. Ada hafalannya Kak? Ada dong. Oke. Kita baca bersama-sama Dari ya. mana dulu nih Kak? Dari 2 Timotius pasal 1 ayat 7. isinya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya roh, Tuhan itu nggak mungkin memberikan kita roh buat kita takut, tapi Tuhan memberikan kita kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi apapun yang terjadi jangan takut. Karena ada Allah yang selalu menjadi sumber kekuatan kita. Yeay. Oke, belajar dari tokoh Nehemia, belajar dari ayat hafalan, dan belajar dari setiap hal yang terjadi. Ternyata Tuhan itu dahsyat, hebat, besar, dan luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yeay. Nah, kalau begitu sekarang waktunya kita berdoa, Kak. Wow, udah jam pulang ya Kak ya? Iya, sebentar lagi. Kita berdoa Oke. dulu ya, Kak. Oke. Nanti semua adik-adik di rumah kita berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Sehingga pada sore hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Bersyukur bersama tokoh Nehemia yang telah mengajarkan kami untuk bagaimana kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya Allah yang menjadi sumber kekuatan bagi kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa berserah kepada Tuhan atas setiap kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Bersyukur selama 77 tahun Indonesia telah merdeka. Tuhan kiranya senantiasa memberkati bangsa dan negara kami. Bahkan juga kami berdoa untuk setiap pemerintah, baik yang tertinggi sampai terendah, Engkau Allah yang senantiasa memberkati mereka, menolong mereka dalam setiap pekerjaan tangan yang mereka lakukan. Bahkan juga kami berdoa ya Tuhan untuk setiap bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati seluruhnya, Engkau memberkati juga biarlah Indonesia tetap selalu merdeka. Sehingga Indonesia boleh menjadi bangsa yang semakin kuat, pulih lebih cepat dan juga bangkit lebih kuat. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Tidak lupa kami juga berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik-adik, menolong adik-adik dalam kehidupan hari lepas hari. Sehingga adik-adik boleh senantiasa menjadi anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tuanya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk orang tua adik-adik yang ada di rumah. Engkau berkati senantiasa orang tuanya dalam setiap pekerjaan dan usaha hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menuntun kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang senantiasa mengandalkan Tuhan, dan anak-anak yang senantiasa berserah kepada kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Wow, kakak keren. Kakak keren banget. Kakak merasa kuat. Apa? Aku kan kuat juga sama Aku juga seperti kuat. cerita tadi. Aku yang lebih kuat. Ya? Iyalah, kan aku lebih Benar besar dong, dari kalau begitu kakak. sama seperti cerita tadi. Nehemia itu sekalipun dia direndahkan, sekalipun dia dikata-katain, tapi tetap dia ditolong oleh Tuhan sehingga dia. Tema hari ini apa Kak? Allah Sumber kuatku. luar Berarti biasa. kita mau ngapain lagi kita? Kita mau merespon ini dulu dong. Kita mau menyanyikan satu lagu ya. Apa itu kak? Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat. Siapa yang terkuat? Pastinya Yesus. Ya semuanya berdiri, kita tepuk tangan. Yo sama-sama katakan. Yeay. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus.
Kak, tadi Kak Ria bilang Kak Ria yang paling kuat dari kakak. Iya. Ternyata ada yang lebih Kakak juga kuat. kuat, tapi lebih ada yang lebih kuat lagi Oh. enggak? Benar. Oke. Tuhan Yesus yang lebih kuat. Berarti setuju lah ya, Pak? Setuju. Berarti Oke. kita salah tadi. Oke, kalau begitu Tuhan Yesus yang terkuat di antara kita, maka kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga, kita harus terus memuji Dia, Allah yang terkuat, yang terhebat dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian. Allah Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Harus lebih semangat ya, karena udah diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dia yang terhebat, maka adik-adik juga harus lebih kuat. Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allah. Dia siapa? Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku. Dia paling aku cinta. Lebih semangat lagi adik-adik, kita naikkan pujian ini. Kita katakan Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku, dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Semua katakan, hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku. Dia siapa? Yang paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku. Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku. Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Mantap. Keren Tuhan Yesus memang paling kita cintai. Oke, sore hari ini adik-adik kita akan mengakhiri ibadah kita. Wah, akhirnya Kok gak terasa sudah Kak, 1 cepat jam ya, sekali. Kak, ya. Tapi gak apa-apa lah kan, minggu depan kita akan berjumpa lagi di jam yang sama. Tentunya dengan orang yang berbeda dan cerita yang luar biasa lagi yang akan memberkati adik-adik. Wah, keren Wow, banget. Oke lah, kalau begitu kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan pujian karena hari kemerdekaan, maka berbedalah hari ini kita bernyanyi lagu Yel yel. Ah, salah ya. bukan Terus kita mau nyanyi lagu apa? apa ya? Ah, kakak tahu. Kan kita baru merdeka nih, lihat nah di pipi kakak kan ada bendera merah putih. Berarti kita sebagai anak Indonesia, kita harus menyanyikan pujian 17 Agustus. Walaupun udah lewat, tapi kita masih dalam momen kemerdekaan Indonesia. Kakak-kakak yang lain, ayo kita undang maju ke depan. Ayo Kita nyanyi kakak-kakak. dengan serentak. Semangat, kita menunjukkan bahwa kita merdeka. Ayo kita bilang dulu yel-yel yang tadi ya Kak ya. Udah Oke, lupa belum ya? Indonesia. Kalau kita bilang Indonesia Merdeka, merdeka, merdeka. Oke. Kita coba ya. Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Yuk kita mulai yuk. Kita menyanyikan pujian 17 Agustus. 17 Agustus tahun